Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman praktikum komutasi tahun 2025. Di sini saya akan membahas mengenai em, pembahasan dari tugas 3 asistensi praktikum komutasi kode B yang kode B1 ya. Di mana tugas ini sebenarnya berfokus pada penyelesaian permasalahan dalam chemical engineering atau teknik kimia yang menggunakan metode sekan yang dikombinasikan dengan metode-metode lain seperti Simpson ataupun metode integrasi yang lainnya. Nah, pertama-tama kita baca soalnya dulu. Yang pertama, di mana terjadi reaksi di fixed bed reactor atau FBR. Di sini reaksi yang terjadi adalah SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 ya. Di mana SO2 bereaksi dengan setengah O2 pada sebuah reaktor katalitik yang laju reaksinya menurut Foreman and Bischoff itu adalah sebagai berikut ya. Kemudian untuk nilai konstantanya adalah ditunjukkan melalui persamaan ini K1, K2, K3, dan Kp. Kemudian setelah kita memodelkan matematik, kita punya berat katalisnya itu W sama dengan 137,3. Integrasi dari 0 sampai konversi, ini harusnya bukan 0,4 ya, tapi konversi ya. Dikali 1/R, R adalah laju reaksinya, dikali dx atau perubahan konversi dengan partial pressure dari tiap komponen adalah sebagai berikut. Dan tiap temperature adalah sebagai berikut dengan X adalah konversi reaksi. Nah, pertanyaan pertama, inlet temperature-nya adalah berapa inlet temperature-nya jika konversinya adalah 0,64 dan berat katalisisnya adalah 3000,318. Dan kita diminta untuk membuat plot temperature distribution dari wake versus katalis, dan jika konversinya bervariasi, carilah inlet temperature dan buatlah ke dalam tabel. Nah, untuk workflow-nya pertama itu kita harus menebak suhunya dulu, masuk ke lewat sekan, kemudian masuk ke temperature correlation atau bisa kita sebut fungsi distribusi temperature-nya. Nah, kemudian kita mencari partial pressure, dan partial pressure kita masukkan ke reaction kinetics. Setelah itu kita dapat menghitung berat katalisnya, yang kemudian berat katalis ini kita integrasikan, dan fungsi ini akan menjadi fungsi objektif, di mana hasil berat katalis harus sama dengan berat katalis yang dimiliki, sehingga akan menjadi fungsi objektif untuk menebak temperature inletnya. Oke. Mungkin dari teman-teman agak kurang kebayang kalau masih penjelasan seperti ini. Mungkin di sini kita bakal langsung kerjain aja ya. Pertama-tama teman-teman jangan lupa untuk mengimport dulu, import numpy SNP seperti biasa, dan import matplotlib.pyplot as plt ya. Kemudian kita copy datanya. Ya, sudah. Oke. Pertama, karena kita harus membuat yang kita lihat itu mulai dari sini ya teman-teman, urutannya. Yang akhir sama atas itu nggak terlalu, jangan ditaruh di awal, karena kita perlu fungsi objektif dulu baru masuk ke sekan definisinya. Maka kita buat subrutin 1. 1 ya itu adalah persamaan korelasi suhu. Nah, kita bikin def temp X kan, dia bentar argumennya nanti dulu. Temperature itu akan sama dengan T0 ditambah 241,7 kali X. Maka karena T0-nya kita juga tidak tahu dan X-nya juga itu akan nanti bervariasi, maka
Ini akan menjadi T0 gas, bukan T0 gas tapi T0 dan X. Sehingga kita buat returnnya adalah T. Subroutine 1 sudah kelar. Kemudian kita buat subroutine subroutine 2. Itu adalah persamaan tekanan parsial. Nah, tekanan parsial ini kita masukkan satu persatu ya. Misalnya def, kita namai fungsinya sebagai pressure, def press. Maka PSO2 kita tulis 1 min X bagi 12,82 min 0,5 X dikali PT. Nah, bukan PT ya, tapi P aja. Karena kita menamakan di sini adalah P. Kemudian kita definisikan pressure untuk O2 1,3846 min 0,5 X dibagi 12,82 min 0,5 X kali P. Kemudian PSO3-nya itu adalah X dibagi 12,82 min 0,5 dikali X dikali P. Dan return buat NP array PSO2, PO2, PSO3. Dan argumennya adalah X. Seperti ini. Oke. Kita sudah membuat fungsi temperature dan fungsi pressure. Kemudian kita lihat dulu workflow-nya, masuk ke reaction kinetics function atau kinetika reaksinya. Maka kita buat subroutine ketiga, persamaan kinetika reaksi ya. Kemudian kita namai def react. Nah, kita panggil dulu PSO2, PO2 dan PSO3-nya. Itu caranya seperti ini, press X. Nah, ini urutannya kan SO2, O2, SO3 kan. Kita indeks urut dari 0. PRS, PRS itu berarti kita memanggil SO2, kemudian PRS X, press X di indeks yang pertama artinya O2 dan press X indeks yang kedua. Baru kita masukin persamaan R-nya ya. R-nya itu kita pakai persamaan yang paling atas. R sama dengan, ya kita harus masukin K1 dulu. K1 itu eksponen dari 12,16 min 5473 per T. Kemudian K2 eksponen dari min 9,953 tambah 8619 per T. Dan ini adalah min 71,745 min 52956 T. Dan KP-nya dimasukkan eksponen min 10,68 dikurangi 11.300 per T. Dan R-nya kita masukin. R-nya adalah mini ya. R-nya adalah ini. R-nya ini. Sehingga kita tulis K1 dikali PO2 dikali PSO2 kemudian dikali 1 min PSO3 dibagi PSO2 dikali PO2 pangkat setengah dikali KP dibagi 22,414 dikali 1 plus K2 dikali PSO2 ditambah K3 dikali PSO3 dan itu tadi semua dikuadratkan. Returnnya adalah
seper R ya. Kenapa seper R? Kenapa returnnya seper R? Return seper R karena untuk integrasinya ini seper R ya teman-teman, bukan R. Lalu kita belum mendefinisikan T-nya ya. T-nya itu temperature T0 X. Maka argumennya yang belum didefinisikan adalah X dan T0. Oh, ini belum benar tulisannya ya, seperti ini. Oke. Jadi ini untuk subroutine pressure-nya. Jadi jangan lupa untuk mendefinisikan T0 dan ini belum ku definisikan X-nya. T0 dan X. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah membuat subroutine ketiga. Kita kembali ke workflow. Kita butuh integrasi fungsi integrasinya. Sebenarnya langsung bisa, karena ya sama saja sebenarnya kalau misalnya kita bikin returnnya ini R, kemudian kita bikin subroutine integrasi, itu bisa banget. Berat katalis, maka kita bisa Fin, maka ini W itu sama dengan kita masukin W-nya. Ya ini bisa nanti sih sebenarnya. Kalau enggak misalnya kita integralnya integ gitu misalnya, itu seper R, di mana R itu kita definisikan sebagai react fungsi ini, fungsi kinetikanya dengan argumen T0 dan X. Maka kita masukkan ini. Nah, seperti ini. Returnnya adalah integ ya. Baru kita bikin main programnya, integrasi Simpson. Maka kita harus bikin Simpsonnya, def Simpson. Nah, berat katalis ya. Nah, karena nilainya itu bervariasi ya, expandnya sebenarnya, kita bisa bikin expand lagi. Expand itu np.linspace, karena kan dari batas atas, dari batas bawah sampai atas kan, itu 0 sampai X dengan jumlah N. Kemudian dx-nya ya seperti biasa, expand 1 min expand 0. Nah, kemudian baru kita bikin wadahnya, F-nya itu ya dari persamaan integrasi kan, NP0 sebanyak N. Kemudian Fsim juga seperti itu. Template lah kalau Simpson itulah. Semua metode numerik itu template, cuman bagaimana nanti kita memainkan variasi-variasinya itu harus dengan logika. Kemudian for I in range N, if I equals to 0 or I equals to N-1, maka Fsim I akan sama dengan Fi. Cuman kalau seperti ini akan 0 semua, maka kita harus tulis dulu, definisikan Fi sama dengan Fin T0xi. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian elif I equals to, kita bikin yang genap dulu, I mod 2. Ya, jadi ini I modulus 2 bisa ditonton di record Platkom ya. Sudah saya jelaskan di Platkom. Artinya sisa ini genap. Ini modulus ya, modulo bukan modulus ya, modulo itu sisa pembagian, itu sudah pernah saya jelaskan di Platkom. Maka Fsim I sama dengan 2Fi. Else Fsim I akan sama dengan, atau yang ganjil, 4 kali I. Kemudian kita kembali dengan katalisnya, kita masukin
137,3 dikalikan sum dari, jangan lupa, fsim dikali dx per 3. Kemudian kita bikin returnnya adalah berat katalisnya atau W-nya. Dan ini argumennya itu T0 dan X. Oke, seperti ini. Ya. Kok hilang ya ininya tadi? Bentar. Nah, return W. Ini argumennya T0 dan X. Sorry tadi kehapus. Kemudian kita bikin sekannya untuk menebak main program 2. Oke. Main program kedua adalah metode secant. Maka kita harus mendefinisikan fungsi objektifnya dulu ya. Fungsi objektif. Maka W sama dengan Simpson T0x. Nah, fungsi objektifnya gimana? Fungsi objektifnya returnnya kita bisa bikin 0. 0 itu berarti W min W0. Artinya itu tuh kayak dari W min W0 itu hasilnya 0. Artinya W min W0 itu 0. Sehingga kalau kita pindah ruas akan W0 plus W0 kan ini minus, pindah ruas W0 sama dengan W. Seperti itu konsep fungsi objektif. Nah, kita bikin sekannya dulu. Maka kita buat T alt sama dengan T gas. Kemudian R sama lebih dari tol. Ya kan? Apakah error dan toleransinya sudah didefinisikan? Errornya belum, maka perlu kita definisikan ya. Error sama dengan 1. Ft, fungsi temperature, misalnya objektif T0x. Dan F plus itu F objektif T0 plus epsilon X. Kemudian F min F objektif T0 min epsilon X. Kemudian T new itu adalah T alt min Ft per df. df-nya belum diketahui ya. Belum definisikan. df sama dengan F plus min F min dibagi 2 epsilon. Kemudian errornya kita definisikan np.abs absolute T new min T alt bagi T new. Kemudian kalau misal dia errornya masih gede, T alt sama dengan T new. Returnnya adalah T new. Ini bukan T0 ya, T alt ya, sorry ya. Ini T alt, argumennya diganti T alt. Dan ini adalah T gas, X. Oke, struktur program kita sudah selesai. Tinggal kita panggil melalui solver. Kita pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama harus tahu inletnya segimana. Karena berat katalisnya kan tetap ya 3000,318, ya itu sama aja dengan W0. Kita langsung aja nomor 1 NP0 T inlet sama dengan secant T0 gas. X-nya kan 0,4 ya, 0,64. Ya, kita tulis dulu X0 itu 0,64. Bukan X0 ya, X1 gitulah. Argumennya maka X1. Karena diminta konversinya 0,64 itu.
Ini teknologisnya salah, harusnya gede. Oke, kemudian kita print aja. Print inlet temperature for achieving ya, achieving conversion of 64%. 64% is misalnya seperti ini ya, kita run dulu. Ya, kita save dulu ya. Sorry tadi ada sedikit kendala. Laptop saya mati karena habis baterai. Kita run. Menunggu dia menebak. Oh, bukan X ya harusnya ya. Expand teman-teman.
Oke. Oh, belum kita tutup fungsinya ya. Return 0. Nah, ini sudah ya, 677,16 Kelvin. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kita diminta untuk distribusi temperature, maka kita harus bikin reaktor. Itu kan kita langsung bisa manggil ininya, bisa manggil fungsi temperature ya, pakai Tinlet dengan expand i. Expandnya kan tadi udah kita definisikan, cuman kenapa nggak bisa dipakai di Simpson? Karena nanti kita pakai si Simpson ini untuk memvariasikan tiap konversi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita kan udah punya fungsi distribusi temperature nih, korelasi suhunya ya, tinggal T0 plus 241,7 kali X gitu loh. Tinggal panggil aja fungsinya. Dan udah di sini, maka kita tinggal bikin plotnya, journal plot temperature versus apa ya? Temperature per berat katalis. Maka tinggal bikin Wispan-nya belum ada. Nol W0 N ya. Ini penalty plot Wispan R. X label berat katalis kilogram, y label temperature Kelvin. Ya akan kelihatan relatif plotnya seperti apa. Oh, ini belum TRI, jangan lupa ya teman-teman. Kalau kasus seperti ini tambahkan indeks I biar dia terisi satu persatu. Ya, sudah ya. Seperti ini. Ini kalau yang ada di sini ini salah ya, karena ini konversi sebenarnya. Jadi itu kesalahan dalam aku input, cuman nanti kalau teman-teman hasilnya beda itu nggak masalah, nanti akan dinilai tetap dari programmingnya. Nomor 3 itu apabila konversinya bervariasi, maka invar itu harus kita bikin, kan ada 3 nv zeros 3 lah, for I in range 3, maka T invar I sama dengan secant dengan T0 gas yang sama, tapi X nya nanti akan berbeda, maka X var I, karena kan X var udah kita definisikan di sini, NP array 0,3, 0,4, 0,5 itu. Nah kemudian ini salah, nah dulu. Kemudian kita bikin tabel ya, tabulasinya header ya, tabel biasa, cuman ini aku punya caraku sendiri ya.
ini ya benar indeksnya ini explore. Kemudian bikin garis lagi dan ya kita bikin label like this. Labelnya enggak, oh ya benar, sorry ini bukan row ya namanya, label for row in label in. Oke, coba kita run lagi. Ya, gimana ya cara bikin tabel? Wih, ya seperti ini aja. Nah, seperti itu enggak visible ternyata. Oke, sudah ya. Ini sepertinya pertambahannya 5. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasannya. Untuk codingannya akan saya share di link di deskripsi. Jadi jangan lupa nanti dibuka, sama soalnya juga. Mungkin nanti ada beberapa perubahan di soal dari yang teman-teman mungkin yang hari pertama, karena beberapa saya revisi, tapi tenang aja, penilaiannya akan tetap based on yang teman-teman kerjain. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan semoga Tuhan memberikan manfaat melalui video ini dalam teman-teman mempersiapkan ujian praktikum komputasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.